Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas contoh soal penilaian akhir semester SKI kelas 8 semester 1. Soal nomor 1. Khalifah Harun ar-Rasyid mempunyai perhatian dan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Para ilmuwan dan budayawan dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan. Usaha yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang yaitu A. Ketekunan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, B. Semangat memperkenalkan ilmu yang dimiliki, C. Keberhasilan menonjolkan diri, D. Semangat juang membela agama. Jawabannya adalah A. Ketekunan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Soal nomor 2, sejarah masa lalu akan menjadi pedoman dan pelajaran untuk kebaikan hidup manusia. Hikmah mempelajari sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah beserta keruntuhannya adalah A. Menumbuhkan semangat dalam berperang, B. Menumbuhkan persaingan dalam berniaga, C. Membina persatuan antar umat beragama, D. Saling bersaing antar umat beragama. Jawabannya adalah C. Membina persatuan antar umat beragama. Soal nomor 3. Pada masa dinasti Abbasiyah, dunia sastra mengalami kemajuan. Kota Baghdad dikenal sebagai pusat sastrawan dan penyair. Tokoh penyair terkenal yang cerdik, pandai, sering memberikan nasihat kepada Khalifah Harun ar-Rasyid bernama A. Ibnu al-Farabi, B. Al-Kindi, C. Abu Nawas, D. Abu Tamam. Jawabannya adalah C. Abu Nawas. Soal nomor 4. Pada masa akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah, Islam mengalami keterpurukan yang sangat dalam. Faktor ekstrim dari luar yang menyebabkan Daulah Abbasiyah menjadi lemah dan kemudian hancur adalah A. Berlangsungnya perang salib yang berkepanjangan, B. Timbulnya pemberontakan antar wilayah, C. Gaya hidup mewah para khalifah, D. Terjadinya perebutan kekuasaan antar khalifah. Jawabannya adalah A. Berlangsungnya perang salib yang berkepanjangan. Soal nomor 5. Kemajuan suatu negara akan terlihat dari kesejahteraan rakyatnya. Untuk menuju kesejahteraan rakyat, pemerintah dinasti Abbasiyah membangun berbagai macam pabrik. Pembangunan pabrik pakaian jadi dan sutra bersulam di kota Damaskus merupakan bentuk kemajuan dalam bidang A. Pertanian, B. Perikanan, C. Perindustrian, D. Peternakan. Jawabannya adalah C. Perindustrian. Soal nomor 6. Khalifah Al-Mansur ketika berkuasa telah membangun kota Baghdad yang berbentuk bundar. Kota ini menjadi mercusuar, kota impian 1001 malam yang tidak ada tandingannya di dunia pada abad pertengahan. Nama yang diberikan Khalifah Al-Mansur untuk kota Baghdad adalah A. Madinah As-Salam, B. Madinah Al-Munawwarah, C. Madinah Al-Fadilah, D. Madinah Al-Kubra. Jawabannya adalah A. Madinah As-Salam. Soal nomor 7. Propagandis terkenal dari Khurasan yang kemudian menjadi panglima yang turut mendirikan dinasti Abbasiyah adalah A. Abu Nawas, B. Abu Muslim al-Khurasani, C. Abu Ja'far al-Mansur, D. Abul Abbas As-Sa'ah. Jawabannya adalah B. Abu Muslim al-Khurasani. Soal nomor 8. Salah satu faktor pendorong kemunduran dinasti Umayyah adalah A. Figur pewaris kekhalifahan yang lemah, B. Luasnya wilayah kekuasaan, C. Permusuhan antar kelompok suku dan agama, D. Semakin kuatnya pengaruh Turki. Jawabannya adalah A. Figur pewaris kekhalifahan yang lemah. Soal nomor 9. Sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan dinasti Abbasiyah melanjutkan kekuasaan dinasti Umayyah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, yakni selama tahun.
A. 600, B. 700, C. 400, D. 500. Jawabannya adalah D. 500 tahun. Soal nomor 10, kemajuan dinasti Abbasiyah di bidang sosial kemasyarakatan yang terjadi antara lain munculnya berbagai kelompok dan golongan, salah satunya golongan Syiah yang pernah memegang peranan penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah adalah dinasti A. Buwaihiyah, B. Utsmaniyah, C. Safawiyah, D. Fatimiyah. Jawabannya adalah A. Buwaihiyah. Soal nomor 11, ilmu tasawuf termasuk ilmu syariat dalam Islam. Inti ajarannya menjauhkan diri dari kesenangan dunia dan mendekatkan diri kepada Allah. Tokoh tasawuf perempuan pertama pada masa dinasti Abbasiyah adalah A. Fatimah Zahra, B. Rabi'ah al-Adawiyah, C. Zumnun al-Misri, D. Hasan al-Basri. Jawabannya adalah B. Rabi'ah al-Adawiyah. Soal nomor 12, dinasti Abbasiyah menang dalam pertempuran Zabhulu melawan dinasti Umayyah. Khalifah terakhir dinasti Umayyah yang dikalahkan oleh pasukan Abbas bin Abdul Muthalib adalah A. Marwan bin Muhammad, B. Hisham bin Abdul Malik, C. Muawiyah bin Abu Sufyan, D. Umar bin Abdul Aziz. Jawabannya adalah A. Marwan bin Muhammad. Soal nomor 13, negara yang kuat harus menghilangkan berbagai macam gangguan, baik dari dalam maupun dari luar daerah kekuasaan. Usaha yang dilakukan dalam mempertahankan kekuasaannya dengan cara menumpas berbagai pemberontakan. Nama gerakan pemberontakan terhadap kekuasaan dinasti Abbasiyah dengan pimpinannya bernama Al-Muqona adalah A. Khuramiyah, B. Zanadiqoh, C. Rawandiyah, D. Muqoniyah. Jawabannya adalah D. Muqoniyah. Soal nomor 14, Khalid bin Ahmad mengarang banyak buku teori musik tentang not dan irama. Bukunya dijadikan sebagai bahan rujukan di berbagai sekolah tinggi musik dunia. Hal ini menandakan dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan di bidang seni. A. Tari, B. Sastra, C. Kaligrafi, D. Musik. Soal nomor 15, perhatikan pernyataan berikut. 1. Kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh khalifah keturunan Arab murni. 2. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting. 3. Kebebasan berkarir diakui sepenuhnya. 4. Para menteri turunan Turki diberikan hak penuh menjalankan pemerintahan. 5. Kota Damaskus sebagai ibu kota negara ciri politik yang dijalankan oleh Daulah Abbasiyah I ditunjukkan oleh nomor A, 2, 3, dan 4, B, 1, 2, dan 4, C, 1, 2, dan 3, D, 2, 3, dan 5. Jawabannya adalah C. Soal nomor 16, dinasti Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah yang berkuasa. Khalifah kedua dari dinasti Abbasiyah dikenal sebagai peletak dasar pembenahan administrasi pemerintahan adalah A. Al-Mutawakkil, B. Ibrahim Al-Imam, C. Abu Ja'far Al-Mansur, D. Musa Al-Hadi. Jawabannya adalah C. Abu Ja'far Al-Mansur. Soal nomor 17, pada masa Daulah Abbasiyah berkuasa, peradaban Islam berkembang dengan pesat dalam berbagai bidang. Faktor penyebab berkembangnya peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah adalah adanya A. Kecintaan khalifah terhadap ilmu pengetahuan, B. Ambisi berkuasa dari para pejabat, C. Keinginan untuk berkembang, D. Kekuatan militer pemerintah yang tiada tanding. Jawabannya adalah B. Ambisi berkuasa dari para pejabat. Soal nomor 18, Bani Abbasiyah memperoleh kejayaan yang gemilang dalam peradaban umat Islam. Kota-kota dibangun dengan perannya masing-masing. Kota yang menjadi pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah dan sebagai pusat peradaban Islam adalah kota A. Damaskus, B. Baghdad, C. Madinah, D. Kufah. Jawabannya adalah B. Baghdad.
Soal nomor 19, Dinasti Abbasiyah selama masa pemerintahannya telah mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Masa keemasan Islam pada Daulah Abbasiyah disebut A. The Golden Age, B. The Golden Year, C. The Glory Age, D. The Gospel Age. Jawabannya adalah A. The Golden Age. Soal nomor 20, perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah sangat pesat, sehingga melahirkan para ilmuwan yang menghasilkan karya di bidangnya masing-masing. Tempat para ilmuwan muslim berkumpul untuk membahas dan berdiskusi tentang suatu ilmu, maka didirikan B. Al-Kutab, B. Darul Hikmah, C. Majelis Munadharah, D. Majelis Taklim. Jawabannya adalah B. Darul Hikmah. Soal nomor 21, kekuasaan Abbasiyah mengalami kelemahan dan kehancuran pada tahun 1258 Masehi. Hal tersebut diakibatkan adanya serangan dari bangsa A. Turki, B. Mesir, C. Mongol, D. Yunani. Jawabannya adalah C. Mongol. Soal nomor 22, setiap perkembangan yang terjadi di suatu negara dapat kita ambil sebagai suatu ibrohnya. Salah satu ibroh yang dapat kita teladani dari perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah adalah A. Sering terlibat dalam organisasi kemasyarakatan, B. Mempelajari ilmu pengetahuan dan agama dengan tekun, C. Mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan agama, D. Memperluas kekuasaan pemerintahan Islam dengan perang. Jawabannya adalah A. Sering terlibat dalam organisasi kemasyarakatan. Soal nomor 23, Khalifah Abbasiyah sangat menyukai seni arsitektur. Hal ini juga tercermin dalam beberapa peninggalan bangunan bersejarah, seperti masjid dan istana. Masjid yang dibangun dinasti Abbasiyah bernama A. Quba, B. Samara, C. Aqsa, D. Nabawi. Jawabannya adalah B. Samara. Soal nomor 24, hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Pada masa dinasti Abbasiyah, para ulama meneliti dan mengkaji berbagai hadis untuk menentukan keabsahan dan keasliannya. Kitab hadis Sahih Muslim adalah karya dari Imam A. Nasai, B. Ibnu Majah, C. Abu Daud, D. Muslim. Jawabannya adalah D. Muslim. Soal nomor 25, strategi yang dilakukan keluarga Abbas dalam mencari simpati atau dukungan masyarakat salah satunya dengan mempropagandakan bahwa orang-orang Abbasiyah lebih berhak daripada Bani Umayyah dalam kekhalifahan Islam. Abu Muslim Al-Khurasani seorang propagandis yang terkenal karena sangat ahli dalam menarik simpati berbagai kelompok gerakan Abbasiyah. Berasal dari daerah A. Khurasan, B. Kufah, C. Mesir, D. Damaskus. Jawabannya adalah A. Khurasan. Soal nomor 26. Tanggal 17 Agustus 1966, Presiden Soekarno telah berpidato jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau sering disingkat dengan jas merah. Pernyataan tersebut jika dikaitkan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah untuk masa kini dan masa yang akan datang adalah sebagai A. Sebagai sejarah masa lalu, B. Tantangan untuk terus berkreasi, C. Pedoman untuk mendapatkan pekerjaan, D. Agar gemar membaca. Jawabannya adalah B. Tantangan untuk terus berkreasi. Soal nomor 27, penerjemahan besar-besaran terhadap buku-buku ilmu pengetahuan berbahasa asing ke dalam bahasa Arab dilakukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Lembaga yang berfungsi sebagai pusat perpustakaan dan pusat penerjemahan masa dinasti Abbasiyah adalah A. Darul Hadis, B. Majelis Taklim, C. Darul Hikmah, D. Baitul Hikmah. Jawabannya adalah D. Baitul Hikmah. Soal nomor 28, keruntuhan dinasti Umayyah menjadi tonggak awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun A. 720 Masehi, B. 740 Masehi, C. 750 Masehi, D. 730 Masehi. Jawabannya adalah C. 750 Masehi.
Soal nomor 29, perhatikan pernyataan berikut. 1. Membangun armada-armada dagang. 2. Mendirikan panti jompo. 3. Meningkatnya produk pertanian. 4. Mendirikan madrasah. 5. Mengadakan hubungan perdagangan dengan negara lain, bentuk kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan pada masa Daulah Abbasiyah. Ditunjukkan oleh nomor A, 1, 3, dan 5, B, 2, 3, dan 4, C, 1, 2, dan 4, D, 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah A, 1, 3, dan 5. Soal nomor 30, upaya mengalahkan dinasti Umayyah dilatar belakangi pemikiran tentang siapa yang berhak memimpin setelah Rasulullah meninggal. Para keluarga Abbas melakukan berbagai strategi dalam mencari simpati atau dukungan masyarakat dengan mengatasnamakan keturunan Bani untuk mendirikan dinasti Abbasiyah. A. Hashim, B. Sulaiman, C. Umayyah, D. Hatim. Jawabannya adalah A. Keturunan Bani Hashim. Soal nomor 31, perhatikan data berikut. 1. Suku bangsa. 2. Ilmu pengetahuan. 3. Etnis. 4. Seni arsitektur. 5. Budaya bentuk kemajuan di bidang sosial kemasyarakatan pada masa Daulah Abbasiyah. Ditunjukkan oleh nomor A, 2, 4, dan 5, B, 1, 3, dan 5, C, 2, 3, dan 4, D, 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah B, 1, 3, dan 5. Soal nomor 32, dinasti Abbasiyah berhasil merombak sistem pemerintahan demi kelancaran administrasi pemerintahan. Daulah Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut dengan A. Diwanul Jund, B. Khatibul Kharaj, C. Khatibul Syurtah, D. Khatibul Qadi. Jawabannya adalah A. Diwanul Jund. Soal nomor 33. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu tafsir mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, para mufassir atau ahli tafsir menggunakan berbagai metode. Menafsirkan ayat dengan metode mempergunakan akal dan memperluas pemahaman yang terkandung di dalamnya disebut tafsir. A. At-Tabari, B. Al-Kusani, C. Bil Mathur, D. Bil Ro'i. Jawabannya adalah D. Bil Ro'i. Soal nomor 34, masa pemerintahan Daulah Abbasiyah yang begitu lama berkali-kali mengalami perubahan corak kebudayaan Islam. Sesuai dengan terjadinya perubahan di bidang politik, ekonomi, dan sosial, sehingga para sejarawan membagi masa pemerintahan tersebut menjadi 5 periode. Ciri kekuasaan pada periode ketiga adalah A. Serangan bangsa Mongol, B. Profesionalisme militer, C. Kaum Mamluk mengendalikan Abbasiyah, D. Adanya dominasi dinasti Buaihi. Jawabannya adalah D. Adanya dominasi dinasti Buaihi. Soal nomor 35, ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah, salah satunya ilmu kedokteran. Ibnu Sina merupakan ilmuwan dalam bidang kedokteran. Karyanya yang terkenal dan dijadikan sebagai buku pedoman bagi universitas di Eropa dan negara-negara Islam adalah A. Al-Quran fi al-Fib, B. Ihya Ulumuddin, C. Uyun al-Hikmah, D. Al-Madinah Fadilah. Jawabannya adalah A. Al-Quran fi at-Fib. Soal nomor 36, para pendiri dinasti Abbasiyah adalah keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Khalifah pertama dinasti Abbasiyah adalah A. Ibrahim al-Imam, B. Muhammad bin Ali, C. Abdullah bin Muhammad, D. Abu Abbas Ash-Shafah. Jawabannya adalah D. Abu Abbas Ash-Shafah. Soal nomor 37, di akhir pemerintahan dinasti Abbasiyah, Islam mengalami keterpurukan yang sangat parah akibat serangan dari dalam dan dari luar wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Khalifah terakhir dinasti Abbasiyah bernama A. Al-Wathiq, B. Musa al-Hadi, C. Al-Mu'tasim Billah, D. Al-Amin. Jawabannya adalah C. Al-Mu'tasim Billah. Soal nomor 38, perekonomian dinasti Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan dan pertanian.
Pada masa dinasti Abbasiyah, Baitul Mal difungsikan untuk mengelola A. Persuratan dan administrasi negara, B. Penelitian dan laboratorium, C. Pertahanan dan militer, D. Kas negara dan hasil bumi. Jawabannya adalah D. Kas negara dan hasil bumi. Soal nomor 39, perbedaan sikap politik antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, yaitu Bani Umayyah masih bercorak Arab murni, sedangkan corak dari kebudayaan Bani Abbasiyah adalah A. Menyukai kemegahan, B. Damaskus sebagai pusat ibu kota negara, C. Bercorak Arab jahiliyah, D. Berbaur dengan semua kebudayaan. Jawabannya adalah D. Berbaur dengan semua kebudayaan. Soal nomor 40, bentuk kemajuan yang dicapai dinasti Abbasiyah dalam bidang pertanian adalah membangun sebuah bendungan dan terusan yang dapat mengalirkan air ke pemukiman penduduk. Nama bendungan itu adalah A. Zubaidah, B. Humaimah, C. Al-Kanal, D. Suez. Jawabannya adalah A. Zubaidah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.